Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali pertemuan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nasabah masih merajana. Kita masih diberikan hidayah, kesempatan dan kembali aktif dengan armada safari kita. Dalam kesempatan ini, mari kita mengulang-ulang pengetahuan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah 2013 barangkali saya juga pernah membacakan ayat ini di hadapan jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat yang lainnya, di surah lainnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di surah apa itu? Al-Kahfi ya. Inilah yang mau kita bahas. Saya membawa kitab ini bukan apa, saya tidak mampu seperti orang menghafal banyak hadis. Itu kelemahannya, melemah memorina. Memoriku melemah, tidak kuat seperti orang. Jadi kita ya lebaraka naboe, sambil saya bawa baca buku, nanti kita sama-sama membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ama jabbu ya rotomatabbe, alhamdulillah idi nakanna. Wa amilus solihati niyama kamala salih, berbuat amal saleh sesuai tuntunan agama. Apa balasannya? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka itu disiapkan surga Firdaus sebagai tempatnya. Di akhir surah Al-Kahfi. Berapa bulan di sana, berapa tahun? Maka dari Allah Ta'ala, khalidina fiha, menenungi di dalam surga itu dega gaya semesu, la yabghuna anha hiwala, mereka juga tidak mau pindah. Siapa juga mau pindah dari dalam surga? Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua mitu sarakna di dalam ayat ini, dua ayat ini. Untuk tamak ke surga Firdaus, surga paling tinggi, dua yang harus kita miliki. Nomor sidi angka tebak tak. Nomor dua akamalak saleki. Iman amal saleh, iman amal saleh. Inilah yang mau diperbaiki, inilah yang mau dimantapkan, sehingga tim Armada Safari keliling mengajak orang untuk meramaikan salat berjamaah, termasuk meramaikan zakat. Itu yang dibawa tim Armada Safari. Apa itu iman? Ke Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi mengatakan, ya sengi ya sutep tepe ya naritu iteperi anu de nang kalairita mata. Itu Syekh Sa'rawi. Niga Syekh Sa'rawi itu ulama besar yang menyusun tafsir. Diberikan hadiah oleh pemerintah Saudi dengan tafsirnya. Herannya saya waktu di Mesir,
saya membaca koran, itu kan kitabnya Syekh Sa'rawi berjilid-jilid, Bapak Ibu. Itu hebatnya ulama. Ini dia tahu baca, dia mampu buat. Belum setengah tafsirnya, setengah Al-Quran ditafsir itu kayaknya sudah sampai 10 jilid. Saya pulang dari Kairo tahun 2000, belum selesai dicetak sampai selesai. Dikasih hadiah pemerintah Saudi. Ya, ratusan juta mungkin, atau bahkan mungkin miliar. Dikasih oleh pemerintah Saudi, dia tidak ambil, dena layarudwina. Dikemanakan? Dibuatkan asrama untuk wafidin, untuk orang asing. Jadi anak-anak tak, cucu tak yang ke Saudi, dibuatkan asrama oleh Syekh Sa'rawi, hadiahnya dari pemerintah Saudi. Luar biasa. Syekh Sa'rawi inilah yang kita kutip untuk menyatakan nasengi Syekh Sa'rawi iya dia sengi tepe ya nari tu teperi yakini anu denang keliri tamata. Saya lancar menceramahkannya ini karena sudah berkali-kali, termasuk di Safari. Saya dan kita semua sama-sama di Safari, saya sejak 2006 dengan Safari ini. Dan ini saya sering dapatkan ini. Maka dari Syekh Sa'rawi engkatumatu wetu iya roya sengi iman diganti namanya, bukan iman namanya, tapi dia menjadi musyahadah. Ya sengi musyahadah, kesaksian langsung. Magi nasabaiya ro tak sudah hilang, dia berganti dengan kesaksian langsung, irita langsung. Kita lihat langsung, misalnya ita pering karanakan ke suruga denang kala irita mata angka tumatu wattu na Syekh Sa'rawi irita mata yaitu denang kala irita ya senge malaika mala setan pun denang kala irita angka tumatu wattu na Syekh Sa'rawi irita mana ya. Pada waktu itulah iman itu berubah menjadi musyahadah, kesaksian langsung, irita langsung. Kapan itu? Pada saat kata Syekh Sa'rawi madangi matu tawe. Jadi sininna yorotomateta, semua keluarga yang sudah meninggal dunia sudah semua melewati ini, termasuk kita nanti akan masuk di proses ini. Musyahadah, irita langsung. Apanya yang dilihat? Surga, neraka, malaikat, irita pada saat orang sekarang. Syekh Sa'rawi mengutip ayatnya di surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Idza balagatil hulqum. Aga betuan idza balagat. Narekoi dapi ini ya sengi amateang sekarat madang itawe itu napas sudah ditarik sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, ya rawatwe padang kemana nu maki tambo na sepung Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan apa yang dikasih lihat di sini. Syekh Sa'rawi inilah lagi yang menjadi tokoh yang mengungkapkan itu. Luar biasa. Dena rampiangi pung Allah Ta'ala, maka dami puange idaner ko idapi ini ya sengi sakarat, iya ro nyawamu rohmu idapi ini di sini kerongkongan ini. Wa antum hina idzin tanzurun, ya rawatwe pada kamanan dombo makita dena panasangi pun Allah Ta'ala aga lerita. Syekh Sa'rawi lah tampil sebagai ulama besar mengungkapkan itu dalam tafsirnya. Aga napitangi, maka dari Syekh Sa'rawi iya napitangi pun Allah Ta'ala sebahagian besar, bahkan bisa saja semuanya. Anu lay teperian ke nilai rita napitangi ko pun Allah Ta'ala. Kebetulan sekali saya membaca bukunya Imamul Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Di situ saya baca hadisnya. Maknanya begini.
atau mungkin saja teksnya ini. Makanya Nabi SAW, la yamutanna ahadukum hatta yara makanahu fil jannati am finnar. De tu na mate, maksudnya Nabi ta. De mu mate, tidak akan meninggal umatku. Hatta yara makanahu, sampai dia leiritai onrona o kusuruga ka yari ka kuranaka. Jadi semua orang yang sudah meninggal itu, termasuk kita nanti kalau kita sudah sekarat, engkau nilenga, sudah mau meninggal. Irita ni suruga, irita ni ranaka, irita ni malaikat, irita toni setange. Kapan itu? Insya Allah tidak lama lagi. Atas umur kita, siagami 63 ikut Rasulullah. Yang sudah lewat, bonus. Saya masih lama, baru 45. Oh ibu sekalian. Jadi mana saya Rasul surut tak yang sudah melewati masa sekarat, pura mana lahir tahun rona. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW didukung oleh ayat ini. Nah, iya rawat tuwe. Degaga itu yaseng, degaga yaseng to nakal orang apa, orang penjahat, degaga sadar mana tahu. Pokoknya siapa yang tidak sadar Bapak Ibu? Kita sudah terbaring, engkau lerita malaikat. Lepitatoni, pedatoni tangan na suruga. Ipitatoni tangan. Apalagi kalau napudangi ko malaikat, maka da karoon romo suruga. Ipitatoni maka da karoon romo ranaka. Siapa yang tidak sadar waktu itu? Termasuk yang sadar adalah Firaun. Tidak ada orang di dunia yang senakal Firaun. Banyak penjahat disebut Quran, tapi ia ruka minam mariase. Kenapa? Dia tepuk dada. Kadai, ana rabbukumul a'la. Iya puamu kami nama raja. Dia gak puang. Iya puamu. Wah, betapa tahu ye. Allah perlihatkan Nabi Musa lempar tongkat menjadi ular besar, dimakan ularnya itu orang-orang tukang sihirnya Firaun. Seharusnya Firaun waktu itu sudah sadar, tapi depa. Ya biarkan Tuhan sihir itu Musa. Akhirnya Nabi Musa dengan Bani Israel, denole perangi. Mati kita ini disiksa oleh Firaun ini, dipekerjakan, di apa, disiksa, dicambuk apa. Akhirnya Bani Israel bersama Nabi Musa melarikan diri. Dikejar dari belakang. Sampai di pinggiran laut. Di sini Allah perlihatkan kekuasaannya. Falamma tara al-jam'ani. Di saat kedua kelompok ini, Nabi Musa yang dikejar, pasukannya Fir'aun yang mengejar, tara al-jam'ani, dua saling berhadapan. Maka dari kelompok pasukannya Nabi Musa, anggota Nabi Musa, inna lamudrakun. Mati nih, hidup ini. Tidak bisa kita, ini lautan di depan. Kata apa? Kata pasukannya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa. Inna lamudrakun. Laba nih ye, didapat kita. Aga nasa Nabi Musa. Kalla, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak. Inna ma'iyya rabbi, si bawa ke aku. Sayahdin. Nanti Allah yang kasih kak petunjuk. Datang perintah. Dipukulkan tongkat ke laut, terbelah itu. Masya Allah, laut merah terbelah, membentuk jalanan terowongan. Kekuasaan Allah lepitangi kupung Allah Ta'ala kepada Firaun dan kita semua dapat ceritanya. Terbelah laut, Firaun, seharusnya sadar nombo. Ini pun Allah Ta'ala, Tuhannya Nabi Musa, yang diajak kamu oleh Nabi Musa percaya kepada Allah Ta'ala. Terbelah laut. Firaun
tidak beriman. Betak tong ini tahu ya. Sudah diperlihatkan, terbelai laut. Jalan Nabi Musa bersama pengikutnya terus sampai di pinggir sana. Ada Fir'aun ikut di belakang, dia di tengah. Makanya Allah Ta'ala pukulkan kembali, dipukul, bertemu. Pasukan Fir'aun berada di tengah laut ketika dipukulkan. Tenggelam. Apa yang dilakukan Fir'aun ya Ruwetwe? Napai sadar. Baru sadar. Kenapa sadar? Karena ini musyahadah tadi ini Bapak Ibu. Iya roh musyahadah, kesaksian langsung. Saya dapat ini ceritanya dari piratonya Kiai Haji Sainuddin MZ. Ketika dia tenggelam, melo ni lepek, sudah sekarat Tony, musyahadah Tony, apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tepena kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Jadi semua tomadangnya itu sadar mana? Tidak ada yang tidak. Termasuk yang akan sadar dan akan menyesal itu adalah kita-kita ini. Apa konsekuensinya kalau sadar, sekarat baru sadar? Sekarat pi baru sadar terlambat ki. Maka nasa nabita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Iya rupong Allah Ta'ala na terima manang itu bata malam yugargir, kecuali ajak mumadam. Kecuali dia pemumadam. Iya kumadam no, dia terima. Kenapa? Karena itu keimanan sudah disaksikan langsung. Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Kalau ada orang mengatakan Pak Ustaz, cocok kayak itu ceramata. Iya rayanu biasa melok mati tak kepejengi. Saya yang jaga di rumah sakit Barana, saya yang jaga. Mata pejam matanya. Bagaimana bisa melihat? Di dalam Islam disebutkan bahwa mata di tubuh manusia bukan hanya mata kepala. Ada mata basirah, mata batin yang biasa kita pakai dalam mimpi. Itu adalah mata batin tak yang tidak bisa dilawan. Dena lawai tembok, dena lawai jarak, dia bisa melihat itu yang fungsi. Terpejam matanya orang mau meninggal sekarat tuh, tapi mata batinnya yang melihat. Oh, karena akan kesurugahinnya sadar. Sampai Rasulullah juga mengatakan, ma min ahadin yamutu illa nadim. Nanti tidak ada kata Nabi tak. Dega tuh mati kecuali masa sekali mana. Masa sekali mana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini namanya penceramah sendiri. Mari kita perbaiki ini. Tobat kita sebelum datang itu waktu. Karena kalau itu waktu datang baru kita mau tobat terlambat. Iman. Iman juga terkait dengan aman. Kemudian huruf ya, kemudian mim, alif naik, kemudian nun. Itu iman, ditarik akar katanya dari amina, aman. Kenapa iman ditarik dari aman? Ini bukan ditarik sembarang. Maka Pak Quraisy Shihab, kenapa iman diambil dari amina? Karena iman itu selalu membawa rasa aman. Iman aman, tak boleh pisah. Kalau orang beriman harus memberi aman. Kalau ada orang tidak memberi aman, selalu mengganggu orang dengan ada-adana, matekna, menyebutnya orang tersinggung, maka imannya bermasalah. Iman aman harus bergandengan. Kata Rasulullah SAW hadis riwayat Muslim, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata lu. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Sampai sahabat, kila man ya Rasulullah. Niga ya roe surono pong Allah Ta'ala. Maka dari Nabi SAW, man lam ya'man jaruhu bawaikah.
narikong katahu ya robali bolana, merasa tidak aman dari gangguannya. Oleh karena itu orang yang paling memberi rasa aman itu pun Allah Ta'ala. Apa yang biasa kita jawab? Saya ingat Safari dulu, Safari kah atau di mana ini, Masjid Agung atau Safari ya? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minu. Engkau satu dari nama Allah itu Al-Mu'minu. Aga betuanna memberi rasa aman. Jadi Allah itu memberi rasa aman. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Tuhan. Bagaimana akhlaknya Tuhan? Al-Mu'min, memberi aman. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi iman menjadi syarat kalau kita mau masuk surga. Percaya dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Nomor 2. Yang kedua adalah wa amilus shalihat. Akamalaki amalak salih. Beramal salih. Ada 2 model ulama yang memberi syarat. Ada yang mengatakan syarat untuk menjadi amal salih itu 3. Ada yang mengatakan 2 mi. Ujung-ujungnya sama. Bagaimana amal saleh? Nomor dia roh amalai ittiba, mengikuti cara yang diajarkan oleh agama. Cara yang diatur oleh agama, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat dan seterusnya. Ittiba as-sunnah. Ittiba, mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh agama. Nomor 2, ayyakuna mukhlisan. As-sakada tegan oleh padiolo ye. Sebab sama-sama pentingnya. Biar amalnya seperti ikut syariat, tapi kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ikhlas tapi tidak ikut agama juga tidak diterima. Sekadar tegan nih Pak Diolo, dia harus jalan sama-sama. Ikhlas ikut agama, ikhlas ikut aturan agama. Seterus begitu seterusnya. Kemarin saya pengajian di ibu-ibu di Rapang. Mungkin jamaahnya ada di sini. Saya membaca hadis ini. Saya bawa kitab tambih ini. Tambihul Ghafilin. Wa rawa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan hadis dari Abi Bakar bin Abi Maryam. Abi Maryam dari Damira bin Abi Hubaib. Abi Hubaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkadai Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah. Maka dari Nabi angka malaikat membawa, yarfa itu mengangkat. Jadi kerjanya malaikat itu dari bumi diangkat amalnya orang. Nah lapor ikut Allah Ta'ala. Dalil yang kita tahu betul nama laporan total itu di bulan Sya'ban, begitu ya, di bulan Sya'ban. Ada laporan mingguan hari Kamis. Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Mau puasa karena sebab itu adalah hari kelahiran saya. Laitiwi amalakku mangolo ku pong Allah Ta'ala lau puji nareko tiwi amalakku engka ka yawa ma puasa. Hari Kamis. Jadi ini Rasulullah cerita. Innal malaikata majfu malaika. Ya sengi malaika mega. Yarfa'una amala abdin min ibadillah. Dia mengangkat membawa tiwi awalakna amalakna atanna pung Allah Ta'ala. Wa yastaksirunahu wa yuzakkunahu. Mereka terheran-heran karena dia berat membawanya. Megalakna ini tiwi. Jadi ada ini orang-orang yang amalnya banyak, rajin masem pada sunnah,
rajin massacre. Malaikat ini bawanya. Kapa amalak na yanu, kapa apalak na yanu. Hatta yantahu bihi haitsu syaa Allah Ta'ala min sultanihi. Sampai idapi wattuna, sampai di sesuatu tempat yang diinginkan oleh Allah. Fayuhillahu Ta'ala ilaihim. Maka dari malaikat akan pudangi pung Allah Ta'ala ya malaikat. Annakum hafazatun amala abdi. Malaikat, iko catai. Iko pada pungangi amalak na atakku. Tapi maka dari pung Allah Ta'ala, wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Tapi iya tu nasa pung Allah Ta'ala misengi lisan. Iko catai, tapi iya misengi lisatin. Ini kata Rasulullah SAW. Inna abdi hadha, malaikat. Inna abdi hadha, yaitu atakku, yaitu mutiwi amalakna. Lisli amalah. Tania ya nak katai. Padahal megaro amalakna, ya roatai. Tapi makanya pun Allah Ta'ala lam yukhlis li amalahu. Faktubuhu fi sijjin. Catai malaikat amalakna. Catai ya senna ya tutawe. Koteka fi sijjin. Biasa kita dengar ini. Aga ya rosi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin. Tidak demikian nasabullah. Kalla inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan amalnya orang-orang yang durhaka fi sijjin. Jadi itu amal yang banyak ya ronaina tiwi ko malaikat makanya puange ikut catai tapi ia bisa ngilisatin. Tania ya akat nakatai itu. Catai amalakna ko sijjin. Bahaya ini. Padahal ini amal bagus di dalam catatan malaikat. Menrek si malaikat ini wayas aduna bi amalin engkatosi di waktu menrek malaikat tiwi amalakna si di ata fayastakillunahu wayahtakirunahu. Apa artinya itu? Kasihna cek dekena malakna yanu. Kasih masjid nyawai mita malak na yanu cek dia kena. Ni ka makadero malaikat. Na tiwi ko malaikat dia remehkan ini amal. Na sabah cek deken. Beda dengan yang tadi yang banyak itu. Cek deken lah ada malana. Makutui. Kutu-kutui. Makutu to masam paja sunnah aga. Cek deken. Hatta yantahu bihi ila haitsu Allah min sultani, sampai negangkan hidapi ini satu batas yang disendaki oleh Allah. Fayuhillahu ilaihim. Dipanggil oleh malaikat. Malaikat. Annakum hafazatun am. Iya iko tiwi am. Kamu yang tulis, kamu yang tahu amalnya. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Tapi ia tu bisa ngilisatinnya ya tu. Ia tu cek dia amalakna itu. Maka repong Allah Ta'ala tongengi cek dia ia tu. Inna habdi hadha akhlasa li amalah. Nah ya kia. Dia sangat ikhlas itu orangnya. Namun cek dia. Apa perintah selanjutnya? Faktubuh bi iliyin. Malaikat. Jangan catat di sijin. Catat di iliyin. Wa ma adraka ma iliyun dalam Al-Quran. Kitabun markum yashhaduhul mukarrabun. Amal yang dicatat di iliyin itu disaksikan oleh malaikat karena itu adalah amal-amal orang yang baik. Sedikit tapi masuk di sana, daripada banyak tapi masuk di sijin. Tega tapi lain. Lebih baik banyak dan masuk di iliyin. Tetapi ikhlas lebih baik daripada megah tapi dia naik ikhlas. Tentu lebih makasingi megah na ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu menjadi dalil bagi kita. Sehingga ada begini. Biasa itu ada orang menyumbang di masjid. Yanu letap puasan.
Boleh tidak itu? Boleh. Intu bedus sadakati maka dari pengal ta'ala intu bedus sadakati pani imahi. Narik kumutapui menampakkan itu sedekah pani imahi bagus. Wa intukhpuha narik kutasubui wa tu'tuhal fukara kamu berikan kepada fakir miskin bahwa khairul lakum maka itu lebih baik karena lebih menjaga keikhlasan. Tetapi ada waktu Bapak Ibu engkau tusik di waktu harus dimunculkan. Kenapa? Kalau tidak muncul menjadi fitnah. Contoh, safari keliling mengumpulkan zakatnya orang. Bagaimana safari lakukan? Ditayang di televisi. Ditayangkan di harus. Kenapa? Kalau tidak dimunculkan itu safari membagi zakat, masyarakat curiga. Itu namanya fitnah. Maka safari membagi zakat memang harus dimunculkan, dipublish. Makanya itu ambil zakat kerjanya, ya saya bilang amal bagus memang lakuril subuh supaya ikhlas, tetapi tidak selamanya karena seperti Basnas itu harus dimunculkan karena masyarakat tidak percaya kalau tidak kelihatan. Ya, ini ada dalil kita baca. Dia ulama apa lagi? Agak baca anak gue. Warawakiun an Sufyan an Hubaib an Abi Salih kala ya ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam engkasi diurani datang menghadap ke Nabi ya Rasulullah yasrun pungulata inni a'malul amala maka malaka naseng pausirruhu kemudian saya sembunyi fayutalau alaihi dzalika tapi ketahuan ya Rasul kusuk ini batiku suku ya romalaku tapi kelihatan. Makutane ko nabita ali fihi ajrun engka kamala anak kumakero ya sunan fa taala usuk buni tapi jumpa mupi saya sudah sembunyi tapi masih muncul kelihatan orang adakah pahalanya yang begitu maka dia nabita qala laka fihi ajrani 2 pahalamu malah dapat 2 ini yang kelihatan kenapa ajrus sir kamu dapat pahala karena kamu sembunyikan wa ajrul alaniyah dan pahala karena kamu diketahui orang. Ini ulama yang menulis buku ini mengatakan begini, maknahu annahu yattali'u ala amalihi wa yuqtada bihi. Ini orang disembunyi amalnya tapi nalihat orang dia pahala dari semua yang ikut. Tanya Bapak Ibu menyumbang ke pesapari, menyumbang bus ke safari. Dilihat orang, ada lagi orang tertarik nyumbang bus. Maka ini orang yang nyumbang bus ini dapat pahala dari busnya dan dapat pahala dari yang nyumbang bus itu yang satu. Jadi tidak apa-apa memunculkan amal asal kontrol ini di dalam, tapi bahaya tuh. Tidak apa-apa memunculkan ke orang ini ya makada mamuare engkau tumak kecil. Mamuare mudah-mudahan ada orangnya cindrolaika. Itu boleh. Boleh, tetapi hati-hati karena ini bahaya. Ya, bahaya ini maksudnya bahaya kalau tidak tahan godaan, jangan sampai menggoyahkan keikhlasan. Biasa kita dengar cerita orang kaya mau bawa uang ke bank, lihat pakaiannya, biasa-biasa mau puntung-puntung, kemudian TV kompek-kompek mau bolong. Kompe hitam. Agak lisana ya roh, duit miliar. Kenapa dia menyamar? Takut ada penjahat ambil uangnya. Orang yang ikhlas itu begitu juga. Mitaui narekoyero amalakna nalai ko setangi. Bagaimana caranya? Dia sembunyi. Hamba Allah menyumbang 15 juta. Hamba Allah nak tulis. Ini aman ini. Karena nak dega ketomisen. Hamba Allah menyumbang 15 juta. Iya ya roh. Oh berarti mau datang Jadi yang bisa disembunyi-sembunyilah. Tetapi yang mengundang fitnah jangan disembunyi. Milau sumbangan ya masih apa ini? Masjid Al-Ihsan Kodim 20 Sidrap.
Milau sumbangan, mas sumbangan mana tahu ya bapak ini, bapak ini, bapak ini. Angka sih dia tahu menyumbang 15 juta tidak muncul namanya, maka dia tahu miyanu dek gak sumbangan padahal 15 juta. Yang begini ini harus dimunculkan nama, menghindari fitnah. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya, tapi tetap jaga kontrol. Makanya saya sebagai guru di pesantren, biasa itu saya cerita pengalaman saya. Oh begini nak ya, saya dulu dimunculkan itu amal kepada anak-anak. Kenapa? Supaya ini anak-anak ikut sama saya. Bukan karena takjub, apa karena ujub, atau karena ingin riak. Supaya anak-anak ikut, itu boleh. Itulah tadi yang datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, usuk pun ya amal aku, tapi bisa dilihat orang. Nah, terakhir ini, waktu kita. Ada seorang Pandita Lopo Waliullah, Nasenga Asana Abu Yazid Al-Bustami. Saya tadi catat di buku Al-Attar ya, Bapak Ibu. Ini kerjanya tukang catat ini. Dia bilang, pada ziarati kabrin Nabi, ya Pandita Yasengi Abu Yazid Al-Bustami, dia waliullah, banyak karamanya. Meloi bersiak-siarai indokna di Bustam. Sebelum dia datang ke kampungnya, aku tahu ya bahwa Melo tungka Abu Yazid Pandita Lopo. Bagaimanalah kalau kita didatangi ulama besar? Ini orang sudah siap bertemu, sudah siap tunggui jemput di Pandita Lopo. Karena waliullah mau datang ke kampung ini. Nah, ini. Wa ya'lamu Abu Yazid radhiyallahu anhu anna mura'atin nasi wa mulaqatihim yamna'uhu 'anil haqq. Naisengi Abu Yazid Makkadah. Nata aja nggak tahu be. Iya kalau kula deni ini tamna'uhu yamna'uhu 'anil haqq, bisa-bisa rusak kebaikan yang dia lakukan. Mitaui kalau muncul sifat riaknya dalam hati, mitaui kalau muncul kesombongannya. Apa yang dia kerja? Kebetulan itu Ramadan. Ini dia bilang, wa kana fi ramadana wastaghala bil akli. Datang orang ke rumahnya Abu Yazid. Allah, enak puasa. Makan Abu Yazid pun. Wastaghala bil akli. Dia sibuk makan. Sibuk makan Pandita Lopoe. Padahal itu waro betul ramalang. Di sini. Wa qasada birruh wa qasada rukhsata bidzalika fa ankarahul haqq wa tarakuhu. Tetapi Abu Yazid cerita, puang tak dampeng enggak urusan puasaku untuk menjaga ini yang di dalam. Ya Allah, saya akan kada puasaku, tapi takut kak rusak ini yang di dalam. Terpaksa saya perlihatkan bahwa saya makan. Pandita Lopo ya, Pak. Dia tahu dirinya. Alena misalnya alena. Maka kalau kuladeni masyarakat ini ada yang berubah dalam hatiku, nanti mungkin saya sudah riya, mungkin saya sudah takabur, mungkin saya sudah merasa lebih besar dari orang. Napoji kalau sana sanjung-sanjung ke orang. Saya tidak mau itu. Akhirnya dia narusak puasanya makan roti. Fa'angkarahul khalqu, maka orang yang datang itu semua menolaknya, watarakuhu, dan semua mereka meninggalkan. Tadi mana nah? Ayo kita pulang. Pandita Lopo nase neman rwe. Ini kan sama contohnya tadi dengan orang yang mau pergi ke bank. Nasuk bui duit nah, dia menyamar. Nah saya lada ini 15 miliar dibawa, kasih kompek hitam, berpakaian biasa-biasa, pakai baju kose, blong, pakai puntung-puntung, pergi di bank. Supaya apa? Supaya orang tidak curiga, karena sayangnya kepada uangnya. Makutoni ye, najagaiwi li saatinna, supaya tetap normal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riaknya, tidak ada takaburnya. Dia menyamar menjadi orang-orang biasa saja. Makanya saya lihat Bapak Ibu dalam konsep ilmu tasawuf, ada konsep itu dia sengaja tidak cari tempat.
sengaja tidak cari tempat di mata masyarakat. Sebab ini bahaya ini di dalam. Kalau itu tadi naita mega ni aku malaika ternyata menurut Allah Ta'ala dia gagartina. Maka ini amal saleh itu dua syaratnya. Nomor sidi diikuti cara-cara seperti yang diajarkan oleh agama. Inilah safari keliling mengajarkan bagaimana cara-cara salat yang benar, peko cara tak mau puasa yang benar, bagaimana berjamaah yang benar, sesuai dengan aturan. Ittiba asnair, ittiba, mengikuti cara yang diajarkan oleh Islam. Baru bisa jadi amal saleh. Nomor sini. Nomor dua, untuk menjadi amal saleh, al yakuna mukhlisan ay khalisan liwajhillah. Allah Ta'ala membawa ini akan, dan ini berat Bapak Ibu. Termasuk berat itu bagi penceramah. Kenapa mau pergi ceramah? Saya punya guru di Enrekang itu, mantan ketua MUI Enrekang. Dia cerita ke saya, iya tu nak nasa ko melo kak lo ka ceramah. Tu udah nggak yolo pakai singa tik. Kenapa mau pergi ceramah? Kalau ada niat lain-lain cari ini cari itu, lo kakak mak jenne nasa. Pura kakak mak jenne belum lagi normal, ini di dalam masih cari ini itu, lo kakak nak sempatnya. Undur nani nirinda ya roya sengin ya. Semua amal harus begini. Khalisan liwajhillah. Allah Ta'ala yang katai.